teman Anda yang tidak hadir hari ini? Siapa? Livia. Keterangannya sakit ya? Siapa lagi? Anggun. Kemana Anggun? Tidak tahu. Anggun, Alfa. Siapa lagi? Hanya dua orang itu saja? Selebihnya Agustin. Ana Agustin. Alda. Kemudian Dela. Dea. Hadir Bu. Egi. Hadir Bu. Exdra. Hadir Bu. Lucianus. Sehat ya Lucianus. Guntur. Nama ganteng Guntur. Herianto. Kenapa ini banyak yang tidak terima Guntur ganteng? Isne. Hadir Bu. Tadi sudah ya. Christian. Livia. Marcelus. Mila. Muhammad Rizky. Nasareli. Sudah makan Nasareli? Octavia. Mana Octavia? Febiana. Purwanti. Rama. Samuel. Sudah betul dasinya Samuel? Sinta. Suri. Mana Suri? Suyatno. Yapinus. Yuli. Dan Peter Bagus. Hadir Bu. Oke. Ya, konsensi sudah saya laksanakan. Kemudian ada teman Anda. Jadi tolong diingatkan teman Anda ini yang tidak masuk hari ini untuk pertemuan selanjutnya tugas yang akan kita laksanakan nanti kasih tahu ke teman Anda ya. Kita laksanakan besok. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran sudah siap semua? Siap. Tasnya taruh dulu, tasnya dialihkan dulu. Sudah makan? Silakan tuh. Tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya anak sekalian, model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran. Saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri, Bapak Jati. sampai pada suatu hari saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Ibu saya bilang sama Papa, karena sama Papa, saya nggak pernah melakukan tentang saya. Sapu tangan dari sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah paham, Selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tapi tangan saya membesarkan saya, menjaga saya, melindungi saya. Bu,
Nah, gimana caranya? Kalau ini nggak usaha kan? Bu, Boleh ya, Pak? Nah, kamu mau ngeramal, bisa baca dari sana itu. Ibu waktu di sini bekas bangku besi, ibu nggak lihat kaca, kaca. kamu ini? Itu ibu lagi nyapu jalan. Kamu itu, iya kalau kamu lulus SMP pertama, ternyata bagus. Wah, ibu senang banget. Dan lihat lagi ada kayu dan lempit di kakek satu ini. Jati. Pagi Pak. Pagi. Gimana? Kata kemarin. Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? Dua kali semuanya. Ahli misalnya yang salah. Dan itu harus dari sini jadi. Ahli saya tidak hanya masalah saya, tapi juga merupakan sebuah kemudahan dalam masalah saya. Dan bagi saya, dalam masalah ini, apapun sih, dan dalam Bagus Jati. Oke Jati, selamat datang di pegawai kami. Ya, berdasarkan cuplikan video tadi, apa yang bisa kalian pelajari? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang bisa kalian pelajari berdasarkan cuplikan tadi? Bara, menurut kamu apa Bara? Kebaikan dan Yang agak keras suaranya ya, biar terdengar. Ya. yang saya ketahui dari video tadi yaitu ketabahan dari seorang ibu yang tanpa menyerah untuk membesarkan kita. Agak keras suaranya ya. Kita diajarkan bahwa sesulit apapun ya perjuangan yang kita lakukan, kita tidak boleh melupakan sesuatu yang terbelakang karena apapun itu. Karena apapun yang kita lakukan sekarang kita tidak serius-serius. Iya. Maksud saya yang saya tangkap dari video tersebut, kita tidak boleh diajarkan untuk melupakan sesuatu. Tanpa orang tua, kita tidak bisa hidup karena orang tua yang telah membesarkan kita, baik ibu maupun bapak. Baik, kita beri aplaus untuk kedua teman. Bisa menerka, wah hari ini kita mau belajar apa ini? Ya, ada yang bisa menerka, Lucianus. Kita akan belajar apa hari ini, Lucianus? Tentang cerpen, yang lain? Selain cerpen, apa lagi? Yang akan kita bahas, yang akan kita kupas? Okta? Akan membahas apa kita dalam cerpen, Okta? Ya, tema apa lagi?
Pernah nggak sih Anda itu membaca cerpen? Pernah. Seberapa sering? Pertanyaannya kalau Anda baca cerpen? Seberapa sering? Nasa, berapa sering Anda membaca cerpen, Nasa? Baca. Kalau tidak menarik tidak dibaca. Tapi saya yakin Anda semua pasti membaca story-nya orang, kan? Sama. Oke ya, baik. Kita lanjut. Ketika Anda membaca cerpen, pasti Anda sudah mengetahui, bisa memikirkan cerpen itu sebetulnya apa, kesulitan apa yang Anda hadapi ketika membaca cerpen. Nah, kemudian keluhan apa yang Anda temui ketika Anda membaca cerpen, seperti bosan, bacanya panjang dan sebagainya. Ayo, siapa? Siapa saja, silakan. Utarakan kesulitan apa ketika Anda membaca cerpen. Angkat tangannya, silakan. Mana lagi? Oh, iya, sini ya. Bahasa sulit dipahami. Apa lagi? Apa lagi? Bagaimana cara menentukan nilai-nilai? Oke, cara menentukan. Apa lagi? Unsur-unsur cerpen. Apa? Unsur-unsur cerpen. Apa masalahnya? Masalahnya sering bingung menentukan unsur-unsur cerpen. Oke, sering bingung menentukan unsur yang menantang ya. Akhir cerita tidak sesuai ekspektasi. Apa lagi? Yang lain lagi? Apa lagi? Ada lagi? Guntur? Apa kesulitanmu ketika membaca cerpen Guntur? Pernah tidak membaca cerpen Guntur? Tidak pernah membaca cerpen? Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara Anda membaca cerpen. Kemudian lagi, ada tidak kesulitannya lagi? Kenapa cerpen harus ada unsurnya, Bu? Kenapa cerpen harus ada unsurnya? Bagus. Ini pertanyaan sekaligus masalah ya. Kenapa cerpen harus ada unsur? Apa lagi? Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak tuh? Nah, coba ganti pertanyaan yang lainnya. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengetahui ini semua, ini kan catatan dari teman-teman Anda ya, catatan dari teman-teman. Silakan kesulitan-kesulitan ini Anda tuliskan sehingga akan kita pecahkan bersama-sama masalah ini. Ya, silakan dituliskan. Saya beri waktu 2 menit saja dari sekarang. Kita akan mengorganisasikan masalah-masalah yang Anda temukan itu, kemudian nanti kita akan pecahkan masalahnya bersama-sama. Jadi Anda mengelompokkan. Seperti ini nih, bingung mengenai unsur cerpen. Ketika kita mau mengorganisasikan, berarti unsur cerpen ini tadi di mana? Nah, ini sama ini. Masalahnya sama. Berarti berkaitan dengan unsur, ya. Kemudian menentukan nilai. Teksnya panjang, bahasa dan kosakata. Nih, teksnya panjang, sama dengan ini. Oke ya. 2 menit saja. Silakan sudah.
berdasarkan para ahli bahwa cerpen merupakan karya fiktif yang berisi kehidupan seseorang atau kehidupan yang menceritakan secara ringkas yang fokus pada suatu topik. Kemudian, sebelum kita lanjut, ada yang tahu unsur intrinsik itu sendiri apa? Unsur intrinsik. Ada yang bisa menyampaikan? Unsur intrinsik. Tidak kompak. Ulang. Saya bisa. Saya bisa. Nah, begitu. Itu semangatnya. Ya. Lanjut. Berikutnya unsur intrinsik. Ya. Nah, tadi pada bagian unsur sudah terjawab ya. Kenapa cerpen harus ada unsurnya? Ini kan pertanyaan semangat tadi. Nah, sekarang unsur intrinsik. Ada yang bisa menjelaskan ya satu-satu orang apa itu tema? Ayo, yang menjawab nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Sebuah cerita. Dasar dari sebuah cerita atau ide, gagasan, suatu cerita. Apa lagi? Ya, kemudian yang lain, tokoh sama penokohan. Okta. Tokoh pemeran. Kalau penokohan? Bagaimana? Lucianus, apa bedanya tokoh dan penokohan? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ya, silakan. Kalau tokoh pemerannya, kalau penokohan sifat dari pemerannya. Pintar sekali, kita beri apa? Yo. Contohnya. Iya. Ya. Ya, boleh. Ya, suaranya yang agak keras ya, biar tahunya. Contohnya ada 5. Iya, kemudian? Iya, penokohannya. Kalau penokohan contohnya Wilma ini Yang agak keras suaranya saya. Dewi Mani egois. Oh, Dewi Mani tokohnya egois gitu ya. Karakter yang diperankan egois berarti dia perannya antagonis. Oke, good. Kemudian alur, ada yang bisa menjelaskan alur? Jalan cerita atau pola pengembangan. Biasanya jalan cerita itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Iya. Alurnya maju. Mundur. Jangan ada cantiknya ya. Maju dan mundur saja. Kemudian berikutnya campuran. Ya. Kita bukan Syahrini ya. Ceritanya bisa maju, mundur dan cantik tidak ya. Kemudian latar. Nah, ini yang paling gampang. Ya, silakan. Tempat terjadinya suatu cerita. Bagus, tempat terjadinya suatu cerita. Nah, latar ini biasanya dibagi menjadi 3. Apa saja? Kata-katanya bukan Tempat, latar waktu, dan suasana. suasana, latar tempat. Latar waktu dan suasana. Suasana. Nah, apa yang sebelah sini sama yang sebelah sana kalau menjawab suaranya enggak? Jelas ya? Oke, lanjut. Gaya bahasa. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa? Iya, silakan Isti. Orang yang menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang statis, dimengerti tanpa kiasan sehingga kita praktis untuk dimengerti. Menyampaikan bahasanya dengan mudah dan praktis sehingga mudah dimengerti. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan contoh gaya bahasa? Barat. Ya, Pinus. Contoh gaya bahasa. Misalnya apa saja? Okta. Bahasa kekinian. Ya, contoh kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya seperti apa? Ada yang bisa Isjra? Iya.
membaca atau mendengarnya. Iya, amanat itu adalah pesan. Setuju semuanya? Setuju. Baik, kalau sudah setuju berarti sampai di sini paham ya? Yang dimaksud dengan unsur intrinsik ini tadi berkaitan dengan masalah yang kedua. Ini tadi. Paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, mari kita lanjut. Berikutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, pada bagian ini, latar belakang misalnya Anda seorang penulis, kita hidup di lingkungan hutan rimba, jadi kita kan yang kita kenal bunyinya yang iya. Ya, karena kita kan tinggal di hutan rimba misalnya, ya. Berarti yang kita kisahkan itu sehari-hari kesehariannya hanya berkaitan dengan kehidupan hutan rimba. Misalnya, kalau mau makan harus cari buru dulu, ya. Kemudian harus mancing dulu, itu kan tinggal di hutan rimba. Kemudian bahasa yang digunakan, biasanya kalau saya misalnya saya orang Jawa, tentunya saya akan menyertakan bahasa-bahasa Jawa yang ada di dalam kalimat saya. Misalnya, Papa Ijo menanyakan kepada tetangganya, apakah kamu luwe? Luwe itu artinya lapar. Itu disertakan bahasa-bahasa itu. Yang Guntur ya? Iya, Guntur luwe? Oh tidak, bagus. Berarti semangat kali. Kemudian nilai. Nilai dalam karya saya. Nah, inilah yang akan kita bahas berkaitan dengan pengorganisasian masalah yang pertama ini. Berkaitan dengan nilai. Ya? Oke, bisa dilanjut? Ada yang mau tanyakan? Saya bisa. Saya bisa. Masih semangat kan? Masih terdengar. Oke, kita lanjut. Nah, secara umum nilai yang terkandung itu ada 6, tapi ini nanti bisa dikelompokkan. Ya. Kira-kira ketika Anda membaca ini yang terkandung dalam cerpen ini, sudah ada bayangan belum? Sudah ada bayangan belum? Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, sudah ada bayangan belum? Kira-kira seperti apa bentuknya? Seperti apa wujudnya? Sudah ada bayangan belum? Ayo? Sudah ada bayangan belum? Lucianus, kira-kira gimana? Untuk yang nilai moral Iya? itu mungkin tentang nilai yang akan kita ambil dari suatu cerpen Iya? yang akan memperbaiki. Anda, mohon maaf, diulang Pak, suaranya agak keras sedikit ya. Untuk nilai moral yang akan kita ketahui bahwa setiap cerpen akan memiliki nilai moralnya. Contohnya seperti perilaku hidup baik Iya. yang akan Kan pendapatnya tentang nilai moral. Sekarang lagi. Nilai Iya. agama. Nilai apa? Agama atau Iya. religi. Nilai agama atau nilai religi. Menurut pendapat Ligi, apa sih itu nilai religi? Nilai religi adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Masalah keagamaan, bagus. Contohnya seperti apa, Ligi? Contohnya penggunaan kata dan konsep makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. Baik, pokoknya yang berkaitan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai religi ya. Apapun itu agama ya. Agama dan kepercayaan. Baik, selanjutnya Dea. Okta. Iya, silakan Okta. Nilai estetik. Ini nilai yang sangat kontemporer dan sangat menantang ini. Ya, jarang sekali. Ya, menurut Okta, apa itu nilai estetik? Keindahan. Iya, berkaitan dengan apa nilai keindahan? Seperti suasana. Iya, suasana. Bagus, apa lagi? Itu saja ya, berkaitan dengan suasana. Seperti nilai di masyarakat kan, kehidupan di masyarakat tuh gimana
nilai budaya. Nilai budaya. Apa itu nilai budaya, Isne? Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara menurut di masyarakat. Oke, contohnya seperti apa, Isne? Egi mungkin? Ya, silakan, Bang. Masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Iya, contohnya itu misalnya seperti roboh-roboh yang sudah kita lalui beberapa waktu lalu kan? Nah, peristiwa roboh. Yang lain? Tidak ada? Selesai? Iya, kalau selesai, itu tadi pengertian-pengertian dari pandangan awal Anda berkaitan dengan nilai-nilai yang saya cantumkan ini secara umum ya. Padahal sebetulnya pada bagian moral ini masih banyak tadi contohnya dan bagian-bagian kita semua. Masih ingat apa-apanya? Saya bisa. Saya bisa. Jangan ngantuk ya. Lanjut berikutnya. Nah ini dia. Ini adalah penguatan dari pendapat Anda tadi tentang pengertian nilai-nilai itu sendiri. Ya. Jadi yang Anda sampaikan itu tadi semuanya sudah betul. Ya. Kemudian lanjut. Nah, sampailah kita pada tahap mengorganisasikan. Pada tahap ini, pada tahap mengorganisasi ini, Anda diminta membentuk kelompok nanti ya. Ya. Nah, dan LKPD-nya sudah saya bagikan ya tadi ya. Ya. Coba yang kedua LKPD-nya siapa saja yang bawa? Siapa saja? Oke, lanjut. Oke, baik. Pada kesempatan ini, dalam organisasikan ini, silakan anak-anak sekalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang saja. Berarti nanti ada yang 2, ada yang 3 ya. Oke. Mau saya pilihkan atau Anda pilih sendiri? Pilih sendiri ya. Bagus. Ya, silakan. Kalau pilih sendiri kita duduk berdasarkan kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. 7. 8. 9. Ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Oke ya? Sudah ya? Nah, di situ ada teks yang judul teks cerpen yang berjudul Senyum Karyamin. Coba perhatikan. Sudah dapat? Kita masuk pada langkah selanjutnya. Nah, ini dia. Pada tahap ini tadi sudah dijelaskan ya. Pada bagian mengorientasi tadi sudah dijelaskan pengertian nilai, pengertian unsur, intrinsik dan ekstrinsik sudah dijelaskan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar menemukan dalam teks itu tuh nilai apa saja sih yang ada. Sama seperti ketika Anda menyaksikan sebuah tayangan video tadi, ya. Di situ kan Anda sudah bisa menemukan temanya apa, isi ceritanya bercerita tentang apa, latarnya di mana saja, kapan saja waktu terjadinya. Tadi kan sudah bisa ya. Nah, itu dia. Pada kesempatan ini juga kita akan memulai mengidentifikasi nilai-nilai. Tentu ada caranya kan dalam menganalisis mengidentifikasi nilai-nilai ini. Nah, cara yang pertama ini dia. Coba Anda perhatikan di LKPD itu ada tabel itu ya. Coba Anda perhatikan. Sudah dapat? Sudah ya? Bukan. Unsur intrinsik yang ada di dalam
siapa, alumni siapa. Nah, audio ini akan diputarkan 2 kali saja, ya. Jadi tolong dicermati. Anda isi nanti ya. Anda isi, tolong Anda isi di kertas selembar saja, jangan Anda isi di sini ya. Nanti apa ya Pak, PD Anda kotor. Oke ya, sudah. Dengarkan audionya dengan seksama. Akan diputarkan sebanyak 2 kali. Jadi dengarkan baik-baik sambil Anda mendengarkan, sambil Anda mencatat, ya. Seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dipakaikan kepada sang ibu yang tinggal sejauh 250 km darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu bertanya kepadanya, kenapa dia menangis? Dan si gadis kecil pun menjawab, saya ingin membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya, Om. Tapi saya cuma punya uang 500 saja, sedangkan harga mawar itu 1.000. Pria itu tersenyum dan berkata, jadi, ayo ikut saya akan membelikanmu bunga yang engkau mau. Kemudian ia membeli. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantar gadis kecil itu pulang ke rumahnya. Gadis kecil itu pun melonjak gembira. Oh ya, tentu saja Om. Tapi maukah Om sebelumnya mengantarkan ke tempat ibu saya? Baik, jawab si pemuda tersebut. Kemudian mereka berdua menuju ke tempat yang ditunjukkan gadis kecil tersebut, yaitu hati pria itu pun menjadi terenyuh dan teringat sesuatu. Akhirnya, ia bergegas kembali menuju ke toko bunga tadi dan membatalkan paket kirimannya. Dan ia pun menyadari jarak bukan menjadi sesuatu batasan untuk mencurahkan kasih kepada orang yang kita cintai. Resonansi jiwa. Mawar untuk ibu. Seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dipakaikan kepada sang ibu yang tinggal sejauh 250 km darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu bertanya kepadanya, kenapa dia menangis? Dan si gadis kecil pun menjawab, saya ingin membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya, Om. Tapi saya cuma punya uang 500 saja, sedangkan harga mawar itu 1.000. Pria itu tersenyum dan berkata, jadi, ayo ikut saya akan membelikanmu bunga yang engkau mau. Kemudian ia membelikan gadis kecil itu setangkai mawar merah, sekaligus memesankan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantar gadis kecil itu pulang ke rumahnya. Gadis kecil itu pun melonjak gembira. Oh ya, tentu saja Om.
mereka berdua menuju ke tempat yang ditunjukkan gadis kecil tersebut, yaitu pemakaman umum. Dan gadis kecil itu pun meletakkan sebagai bunga mawar pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal ini, hati pria itu pun menjadi terenyuh dan teringat sesuatu. Akhirnya, ia bergegas kembali menuju ke kuburan tadi dan membatalkan paket kirimannya. Dan ia pun menyadari jarak bukan menjadi sesuatu batasan untuk mencurahkan kasih kepada orang yang kita cintai. Oke, selesai. Ya, itu tadi. Ya. Selanjutnya kita kembali ke tabel. Masalahnya lagi. Dan kita kembali ke tabel ini. Mengidentifikasi unsur implisit. Jadi, berdasarkan audio yang sudah diputarkan tadi, Anda sudah bisa menentukan unsur implisit. Ayo, siapa yang sudah menemukan? Apa temanya? Ya? Mawar untuk ibu. Kemudian siapa lagi? Ada yang sepakat? Atau ada yang beda pendapat? Saya Bu, Iya, silakan Nasa. kerinduan anak kepada ibu lewat setang. Lebih bukan, Pak? Kemudian anak rindu kepada ibunya. Iya, kesedihan anak yang rindu kepada ibunya. Ada yang lain lagi? Sama ya? Yang lain lagi? Okta? Sama ya? Tidak ada yang lain? Tidak? Baik, jadi temanya itu berkaitan dengan tema keluarga ya. Anak yang rindu kepada ibunya. Lagi? Barangkali masih ada yang bisa
bibir yang imut, kecil. Nah, saya menceritakan rasa dari itu namanya orang tua. Paham ya? Nah, kalau orang pertama itu saya menceritakan kehidupan saya, maka bahasanya adalah sejak 28 Oktober tahun lalu saya mengalami kesedihan yang teramat sedih. Ibu saya meninggal, misalnya begitu, sakit parah, seperti yang diceritakan pada audio tadi, ya. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut amanat. Nah ini dia, yuk. Amanat, apa amanatnya? Ada yang bisa menyampaikan? Amanatnya, yuk siapa? Okta, apa saja amanatnya Okta? Ya, silakan Egi. Jarak bukanlah pembatas bagi seseorang yang kita sayangi. Ya, yang lain? Ada pendapat lain? Ya, silakan. Ada keras suaranya Bang. Sayangilah seorang ibu sebelum kita kehilangannya. Jangan pernah melawannya, menyakitinya, apalagi melupakannya. Apalagi baik. Yang lain? Yang lain? Ada yang pendapatnya lain? Mengenai identifikasi amanat ini? Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada ya? Berarti amanatnya adalah jangan melupakan jasa ibu selagi dia masih ada. Kalau sudah tidak ada, penyesalannya begitu. Ya, gaya bahasa. Nah, tadi sudah dijelaskan. Gaya bahasa itu ada majas, ada perumpamaan, ada estetik yang disampaikan menggunakan bahasa. Ya, gaya bahasanya ada yang bisa menemukan? Ada yang bisa menemukan? Gaya bahasanya? Atau perumpamaan atau analogi? Ada yang bisa? Kalau masih belum bisa, kita harus bisa menemukannya dengan saya putarkan satu kali lagi audionya. Perhatikan, khusus untuk gaya bahasa, ya. Gaya bahasa berkaitan dengan majas, berkaitan dengan perumpamaan, kemudian analogi dan lain sebagainya, ya. Oke, kita dengarkan bersama. Bahwa untuk itu seorang pria mengambil toko bunga untuk memesan seikat penanam bunga yang akan dipakaikan kepada sang ibu yang tinggal sejauh 250 km lainnya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu bertanya kepadanya, "Kenapa uang merah untuk ibu saya, Om? Tapi saya cuma punya uang 500 saja, sedangkan harga uang itu 1.000. Pria itu tersenyum dan berkata, "Adik, ayo ikut saya akan memberikanmu bunga yang kau mau." Kemudian ia memberikan gadis kecil itu setangkai mawar merah, sekaligus memesankan karung bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantar gadis kecil itu pulang ke rumahnya. Berkas kembali menuju ke toko bunga tadi dan membatalkan paket kirimannya. Dan ia pun menyadari jarak bukan menjadi sesuatu batasan untuk mencurahkan kasih kepada orang yang kita cinta. Ya, cukup ya. Ya, jadi gaya bahasanya apa yang Anda temukan? Gaya bahasanya, contohnya satu kalimat saja. Apa? Praktis. Apa pendapat yang lain? Mudah dimengerti. Apalagi? Tadi pada kalimat terakhir sebetulnya itu sudah merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang. Apa tadi? Jarak tidak menjadikan alasan untuk mencintai seseorang. Itu sudah merupakan gaya bahasa. Anda bayangkan kalau mencintai seseorang harus mengukur jarak, tuh Anda bayangkan.
Intrinsik. Siapa saja tokoh itu? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Kita kasih kode ya. Ini. Kemudian, apa maksud tersembunyi yang terkandung dalam teks cerpen? Maksud tersembunyi. In atau X? Ya, ini X. Ekstrinsik. Berarti dia berkaitan dengan apa? Latar belakang pengarang. Yang lain berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan apa? Nilai. Ya, bagus. Maksud tersembunyi. Ini harus kita garis bawahi. Maksud tersembunyi itu artinya makna yang tersembunyi. Kemudian berikutnya, bagaimana pemaknaannya? Anda paham tidak ketika membaca teks itu? Sekali baca tuh Anda paham tidak? Kalau begitu X atau in? Ekstrinsik. Bagus. Selanjutnya, bercerita tentang apa cerpen itu? In atau X? In. Bagus. Berkaitan dengan apa berarti? Tema. Iya, bagus. Kemudian apa pesan moral yang terkandung? In. Pesan moral. Ya, berkaitan dengan ekstrinsik. Kemudian apa kelebihan cerpen itu? X. Ya, bagus. Kemudian bagaimana kelanjutan ceritanya? Kelanjutan cerita. Kelanjutan cerita. Ini berkaitan dengan ekstrinsik. Anda nanti di pertemuan ketiga atau keempat, nah itu dia ekstrinsik, kita akan mereproduksi namanya. Tapi pada pertemuan ini kita mengidentifikasi dulu nilai-nilai. Sudah paham? Ya, langkah memahami nilai. Selanjutnya, kalau Anda paham, nah perhatikan tabel. Ada tabel ya di dalam LKPD Anda itu. Tadi pada saat orientasi sudah saya jelaskan, sudah kita saksikan bersama-sama tabel nilai-nilai ya. Nah, ini dia. Ini pada tahap orientasi sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah tahu nilai yang terkandung, maka Anda kasih penjelasannya. Di situ ada itu contohnya itu. Pada LKPD Anda perhatikan? Sudah? Nah, sekarang berdasarkan kelompok kita coba menentukan nilai yang terkandung dalam teks cerpen itu dengan tabel berikut seperti yang sudah ada itu ya. Ya. Nah, selanjutnya sampai kita pada tahap penyelidikan secara kelompok. Jadi silakan Anda bekerja secara kelompok, duduk berhadapan-hadapan bersama kelompoknya. Di kelompoknya mana? Ya. Selanjutnya kita masuk pada tahap penyelidikan secara berkelompok. Jadi tugas Anda ini akan kita susun secara berkelompok. Apa saja tugasnya? Anda mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen. Saya beri waktu 3 menit saja
Iya, di bola Bu. Di sini ada bagian nilai dan di sini ada bagian ini betul. Iya, ada bagian nilai, diisi bagian nilai, kemudian alasan. Iya. Kalau nanti kan masing-masing pasti ada mungkin ya. Tapi Anda sampaikan juga saja. Nanti kalau misalnya ada yang sama, Anda sampaikan aja sih. Kita sama-sama mengidentifikasi dari teks itu tadi ya. Silakan, kelompok siapa yang mau menyampaikan temuannya? Coba. Kelompok 3 Bu. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Moralnya Bu, nilai moral. Nilai moral ya. Saat Koko Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Nilai moral. Apa alasannya? Kenapa? Kenapa bisa disebutkan nilai moral? Saat Koko Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Oke. Jadi sifatnya dukungan kepada Arin. Kemudian yang lain. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 7 Bu. Ya, kelompok 7. Nilai perjuangan. Nilai perjuangan. Ya. Bagus. Apa saja alasannya? Alasannya saat Arin tak berputus asa dengan nasibnya. Ya, bagus. Pantang putus asa. Ya. Ya, kelompok yang lain. Ya. Kelompoknya Nasab. Nilai kekeluargaan, Bu. Nilai kekeluargaan. Boleh. Apa saja? Saat Arin berkumpul bersama keluarganya. Berkumpul bersama keluarga. Jadi ketika Anda menentukan nilai, Anda harus tahu kenapa dia bisa disebut nilai kekeluargaan dan harus bisa membuktikan ya berdasarkan teks. Yuk, ada pendapat yang lain? Yang lain? Iya, bagus, silakan. Ya, kelompok 5. Alasannya? Karena Arin ingin mencari pengalaman lebih berat di sekolah lain. Mencari pengalaman yang lebih ya di sekolah lain.
bersekolah di sana. Iya, suaranya agak keras lagi ya. Iya. Apa alasannya? Alasannya cuma orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapat beasiswa. Beasiswa. Ya, bagus sekali. Oke, ada yang bisa menemukan nilai lain selain persahabatan tadi? Ada yang lain? Berarti sudah ada 5 nilai yang Anda temukan. Ya, silakan. Kelompok 8. Nilai kesopanan dulu. Iya, nilai kesopanan. Apa alasannya? Ari meminta kepada orang tuanya. Suaranya agak keras, Bang, tolong. Ari meminta kepada orang tuanya semoga sehabis sekolah menengah pertama dia melanjutkan ke sekolahnya negeri bersahabat dengan orang tuanya. Oke, bagus, itu dia. Nah, kita cukupkan saja. Sebetulnya masih banyak ketika Anda menentukan nilai-nilai ini. Kerja yang sudah cukup baik ketika Anda sudah mampu menentukan nilai yang terkandung di dalam teks cerpen itu, ya. Oke, selanjutnya ketika Anda sudah bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung ini atau mengidentifikasi nilai yang ada pada cerpen ini, selanjutnya kita akan membimbing penyelidikan kelompok. Anda akan belajar secara berkelompok ya, pakai kelompok ini saja. Nah, pada kegiatan penelitian kelompok ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Anda perhatikan ada teks yang berjudul Senyum Karyamin. Ada ya? Sudah ditemukan ya? Oke, lanjut. Nah, Anda diskusikan bersama teman sekelompok Anda ini untuk menentukan nilai yang terkandung dalam teks cerpen. Caranya sama ya. Ketika Anda menentukan itu, Anda menggunakan ini ya. Menggunakan ini. Nilainya apa saja, alasannya apa. Ya? Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, agar Anda lebih mudah dalam menyusun. Ini saya hapus dulu. Ya. Agar Anda lebih mudah dalam menyusun, selanjutnya menggunakan tabel ini. Jangan lupa ketika Anda bekerja secara berkelompok, gunakan tabel ini seperti yang sudah kita lakukan pada saat mengorganisasikan tadi. Nah, ini ya, tabel ini jangan Anda lupakan. Iya, selanjutnya ini dia. Terima kasih. Sampai di sini paham tugasnya? Anda mengidentifikasi nilai teks yang ada di dalam nilai cerpen yang ada pada RKUD. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau pendapat Anda bagaimana mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Semuanya sudah jelas ya? Baik. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan melakukan presentasi atau pengembangan hasil ya. Nah, jadi nanti setelah kalian mengidentifikasi ini, nanti kita akan melakukan presentasi. Itu namanya pengembangan. Jadi Anda menuangkan ide Anda, kemudian nanti Anda presentasikan, kelompok yang lain nanti menanggapi. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saatnya kita merefleksikan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut pendapat Anda? Menyenangkan. Menyenangkan dari sisi apa? Alat Alat yang digunakan. yang digunakan. Ya, media yang digunakan. Yang lain? Karena dapat informasi. Dapat informasi. Apa yang lain lagi? Penyampaian dan pelajaran ibu. Apa? Penyampaian yang ibu. Penyampaian materi ya. Ya. Oke. Nah, pada pertemuan berikutnya kita juga akan melakukan
pembelajaran masih belajar tentang mengidentifikasi, ya. Nah, berarti pertemuan berikutnya itu besok ya. Kita akan melakukan pembelajaran mengidentifikasi. Tolong jaga semangat Anda dengan baik, jaga semangat anak-anak sekalian dengan baik dalam pembelajaran ini, karena kita akan melakukan presentasi besok. Tolong dikerjakan tugasnya dengan baik, kemudian siapkan pengetahuan Anda berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam teks cerpen itu. Jadi dibaca teks cerpennya ya. Besok kita akan ketemu. Masih ingat kodenya? Masih. Saya bisa. Saya bisa. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada anak-anak sekalian. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, kita tadi sudah diawali dengan doa. Maka saya minta berakhirnya pembelajaran ini kita awali dengan doa. Silakan kepada ketua kelas, Lucianus, memimpin dulu doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian dulu saya ucapkan. Selamat siang. Tolong hati-hati di jalan. Siap. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk pada fase ini, pada angka ini, yaitu membimbing penyelenggaraan kelompok. Anda tadi kan sudah pada LKPD itu, tolong Anda simak kembali itu secara berkelompok itu tadi. Ada teks yang berjudul Senyum Karyani. Contoh teks yang berjudul Senyum Karyani. Sudah? Sudah dapat ya? Oke. Nah, pada tahap ini selanjutnya Anda diminta untuk diskusi, untuk menentukan nilai-nilai yang ada dalam teks itu. Ya. Namun pada pertemuan ini untuk mengefektifkan waktu, sepertinya waktu tidak cukup, maka akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi kalau Anda diskusi dengan teman kelompoknya, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pengembangan atau hasil dan kalian akan mempresentasikan di depan. Ya, kemudian nanti kelompok lain akan melakukan penilaian terhadap penampilan Anda di depan. Ya, oke. Nah, jangan lupa ketika Anda mau mengidentifikasi agar lebih mudah, gunakanlah tabel ini dalam mengidentifikasi unsur intrinsik dan tabel ini ketika Anda mau mengidentifikasi nilai yang terkandung dalam cerpen. Paham ya? Oke. Nah, kalau begitu, karena waktu kita terbatas, tolong sampaikan ada bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, iya silakan Kak. Terus pas presentasinya nanti ada pertanyaan dari kelompok lain nggak? Iya. Ketika Anda melakukan presentasi, tentu teman Anda ini bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan pertanyaan, dan sekaligus teman Anda juga akan menilai. Ya, oke. Yang lain, bagaimana? Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Seru tidak? Seru. Masih semangat tidak? Masih. Kita coba dulu. Saya bisa. Saya bisa. Oke, kalau masih semangat. Yang lain gimana? Egi, kira-kira bagaimana? Ada yang ingin disampaikan terkait pembelajaran ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya persilakan Anda untuk kembali duduk berdasarkan kursinya tadi masing-masing. Silakan. Tolong jangan bersuara. Baik, sudah kembali semua. Silakan. Ya, duduk dengan rapi. Baik, anak-anak sekalian, harapan saya pada pembelajaran berikutnya kita akan melakukan presentasi dan tolong jaga semangat dan motivasi Anda ya. Jaga semangat dan motivasi
motivasi anak-anak sekalian. Nah, untuk itu ada beberapa tayangan video yang bisa Anda saksikan. Mari kita saksikan sama-sama. Baik, itu tadi cuplikan. Ini menggambarkan bahwa pertemuan kita selanjutnya masih membahas apa? Cerpen. Ya, masih membahas cerpen. Kenapa Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Karena cerita pendek. Ya, cerita pendek ini masih menceritakan tentang penggalan-penggalan peristiwa, ya. Nah, jadi dari video ini tadi bisa kita simpulkan pembelajaran kita berikutnya masih berkaitan dengan pembelajaran cerpen, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Nah, tolong Anda sampaikan refleksi pembelajaran hari ini apa saja, ada yang bisa menyampaikan? Yang lain berkaitan dengan materi atau media atau proses pembelajaran, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Ya, silakan Gus Yatmus. Untuk presentasi pertemuan berikutnya, apakah ada media-media yang akan digunakan? Ya, boleh. Apabila Anda memiliki kemampuan IT, misalnya mendesain sebuah PowerPoint, atau Anda bisa mendesain dalam kertas karton, ya. Tadi kan sudah saya contohkan tabelnya, ya. Bisa Anda penggal-penggal, kemudian Anda susun dalam kertas karton, kemudian kita tampilkan di depan kelas. Bisa juga seperti itu. Yang lainnya? Atau media PowerPoint, atau media peraga juga boleh. Nah, itu pasti akan mendapatkan penilaian, ya. Nah, kemudian yang lain? Yang lain? Nasa? Ada pendapat yang lain? Tidak ada, ya? Guntur, tidak ada? Semuanya sudah jelas, ya? Sudah.
jelas? Baik, kalau sudah jelas, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Sebagaimana kita mulai pembelajaran tadi dengan berdoa, maka kita akhiri juga pembelajaran ini dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya ingin mengingatkan kembali tolong menjaga kesehatan karena pertemuan berikutnya kita masih akan bertemu. Dan jangan bosan bertemu dengan saya. Kalau saya bosan dengan Anda boleh. Ya, oke, silakan dipimpin doanya ketua kelas, silakan Lucianus pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian kerjasama Anda dalam proses pembelajaran. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap. Saya bisa. Saya bisa. Silakan Anda pulang. Ya, silakan. Jangan pulang. Oh, masuk sih, kita masih di sana. Ini belum dimatikan, Bu.